Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat syiar dakwah rahimakumullah, puja dan puji dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, yang maha menguasai alam semesta, yang tidak ada satu kejadian dan peristiwa pun di alam ini yang terjadi kecuali atas izin dan ketentuannya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu dicurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah persoalan atau kajian yang berkaitan dengan ada 3 kelompok manusia yang dibenci, bahkan yang disebut dengan kelompok yang merugi, orang-orang yang celaka, yang itu semua didoakan oleh malaikat Jibril dan itu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sesuatu yang luar biasa di sini, bahwa makhluk yang paling mulia di kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril, berdoa dan mengungkapkan sesuatu kepada Allah, dan itu diaminkan oleh makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena tidak mungkin doa dari 2 orang yang paling dekat dan karib dengan Allah ini tertolak. Sehingga persoalan yang disampaikan, 3 kelompok yang disampaikan ini tentu adalah persoalan yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menaiki mimbarnya, saat Rasulullah melangkah di anak tangga pertama, Rasulullah mengucapkan kata-kata amin. Begitu juga di anak tangga kedua dan ketiga. Setelah berkhutbah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sami'na an taqula amin." Kami mendengar engkau mengatakan kata-kata amin ketika menaiki mimbarmu. Apakah gerakan yang terjadi? Baginda Rasulullah menjawab, "Tahukah kamu, ketika saya naik mimbar tadi, malaikat Jibril menampakkan wujudnya dan menyampaikan doa, dan itulah yang aku aminkan." Ada 3 kelompok yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama, Saki abdun adraka alaihi Ramadan lam yughfarlah. Malaikat Jibril mengatakan Saki abdun. Ada juga di dalam turuk hadis yang lain disebutkan bu'adan li abdin. Ada juga diungkapkan dengan rahima anfurajili, yang maknanya hampir sama. Celakalah seseorang, rugilah seseorang. Yang pertama adalah seseorang yang adraka alaihi Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, sehat di bulan Ramadan, bisa beraktivitas di bulan Ramadan, tetapi falsolaha, Ramadan berlalu, Ramadan pergi, Ramadan habis, qabla la yughfarlah, sebelum doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kelompok yang pertama yang dikatakan, yang diaminkan oleh baginda Rasulullah dan didoakan sebagai orang yang paling rugi dan paling celaka oleh malaikat Jibril. Orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, yang bisa menjalani aktivitas di bulan Ramadan, tapi dia tidak mampu mempergunakan Ramadan ini
untuk mensucikan segala dosa dan kesalahannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi seperti ini. Maka di dalam kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita targetkan sesuatu yang memang harus kita capai. Bahwa Ramadan berlalu, dosa kita juga harus habis dan diampuni oleh Allah, sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan ijazah Aidil Fitri, kembali kepada kesucian. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, yang didoakan celaka dan rugi oleh malaikat Jibril adalah sakia abdun. Celaka dan rugilah seseorang hamba yang adraka alaihi walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilan jannah. Seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk membersamai kedua orang tuanya, atau salah satu saja dari kedua orang tuanya situ, baik bapaknya maupun ibunya, tapi itu tidak mampu ia manfaatkan untuk mendapatkan surganya Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ridha Allah adalah tujuan kita, karena tidak akan mungkin kita mendapatkan surganya Allah kalau itu hanya kita bebankan kepada amal perbuatan yang kita kerjakan. Tidak akan sebanding amal perbuatan kita, walaupun apapun yang kita kerjakan, untuk mendapatkan surganya Allah. Tetapi Allah akan memberikan surganya, memberikan keselamatan kepada kita hanya kepada orang-orang yang telah diridhai dan dirahmatinya. Maka di dalam hadis ini disampaikan, ada satu jalan tol, ada jalan pintas untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan jannah Allah. Apakah itu? Orang tuamu. Berbahagialah orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama kedua orang tuanya, atau salah satu, ayah atau ibunya. Maka gunakanlah itu untuk mendapatkan jannahnya Allah. Karena malaikat Jibril mendoakan, siapa lagi yang paling merugi, siapa lagi yang paling celaka ketika dia masih bisa bersama orang tuanya, tapi kesempatan itu tidak bisa ia gunakan untuk mendapatkan surganya Allah. Celakalah kita, rugilah kita. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, sakia abdun, rugi dan celakalah seorang hamba zukirta alaihi falam yusalli alaika, yang orang-orang yang disebutkan engkau Muhammad, nama engkau Muhammad di hadapannya, tetapi dia enggan dan tidak mau untuk berselawat kepadamu. Inilah kelompok yang ketiga. Orang-orang yang selalu diingatkan kepada sosok baginda Rasulullah, orang-orang yang selalu disebutkan dan diingatkan tentang Rasulullah di hadapannya, tetapi lidahnya berat dan tidak mau untuk berselawat. Selawat adalah sesuatu yang ringan, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena siapa yang sering berselawat kepada Rasulullah, orang-orang itulah yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. Apa itu syafaat? Syafaat banyak yang mengartikan sebagai penolong. Tapi bagaimana bentuk penolongnya? Sedangkan secara lugawiyah, secara etimologi atau bahasa, syafaat itu artinya adalah genap. Dalam surah Al-Fajr Allah sampaikan, wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri, demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Jadi syafaat itu, asyaf'i itu lawannya adalah al-watri. Watri itu salat witir ganjil. Berarti syaf'un atau syafa'an itu artinya adalah genap. Bagaimana bentuk genapnya? Kaum muslimin dan kaum muslimat, coba kita bayangkan, kita di akhirat nanti akan ada dengan kesendirian kita, walaupun di tengah keramaian. Karena Allah juga mengatakan, fa iza ja'atis sakhah, apabila datang hari kiamat itu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani.
dia akan pergi dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya tidak akan bisa menolongnya. Anak dan sahabat-sahabatnya tidak akan bisa menolongnya. Kenapa? Karena ketika itu setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Maka di dalam kesendirian itu kita butuh teman. Coba bayangkan melangkah sedih dan ragu dan cemasnya kita kalau seandainya kita tersesat di suatu tempat yang asing, kita belum pernah pergi ke sana. Sebagai contoh, kita pergi ke kota besar, ke Jakarta misalnya. Sampai di terminal di sana kita turun dari bus, lalu kita tidak tahu di mana kita. Siapa yang ada kita tidak ada kenal satupun. Kita sedih ketika itu dan kita ragu, kita berpikiran, malam di mana saya akan tidur? Lapar di mana saya akan makan? Kalau seandainya ada orang yang mengganggu, siapa yang akan menolong dan membantu? Tapi di saat itu, di saat kita di dalam kesedihan dan keraguan itu, ada yang menepuk, ada yang memukul pundak kita dari belakang. Kita lihat, rupanya adalah sahabat karib kita, sahabat yang sangat kita kenal. Alangkah bahagianya kita saat itu. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, dia hadir ketika itu, lalu dia mengatakan, kenapa engkau sendirian di sini? Saya tersesat. Lalu dia katakan, jangan cemas, la takhaf wa la tahzan, jangan cemas. Kalau kamu ingin bermalam, saya akan sediakan tempat bermalam. Kalau kamu kesulitan, aku akan tolong. Kalau kamu lapar, saya akan sediakan makanan. Langkah bahagianya kita ketika itu. Hilang kecemasan kita. Itu baru contohnya. Nanti kita sampai di akhirat, di dalam kesendirian kita, maka orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan menggenapinya ketika itu. Dari ganjil menjadi genap. Kita sendirian, datang Rasulullah dengan pertolongannya. Kita menjadi genap, maka Rasulullah ketika itu akan memberikan pertolongan atau syafaatnya itu. Ketika tidak sulit, Rasulullah akan menghilangkan kesulitan kita. Ketika kita di dalam kegelapan, Rasulullah akan berikan cahaya untuk menerangi. Ketika kita di dalam himpitan, Rasulullah akan hilangkan beban semuanya. Itulah penolong untuk kita di akhirat kelak. Dan siapakah yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Mudah saja, sering berselawat kepada Rasulullah. Tetapi apabila disampaikan, disebutkan kata-kata Rasulullah, nama Rasul di hadapan kita, kita tidak mau berselawat, maka itulah orang-orang yang rugi, yang celaka di dalam hidupnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, itulah 3 orang atau 3 kelompok yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang rugi, orang yang celaka, dan diaminkan oleh baginda Rasulullah. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan kita akan terjauh dari 3 kelompok ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.